Rekan-rekan, kenapa setiap ada masalah keluarga langsung update status di media sosial? Kenapa pertengkaran keluarga dijadikan bahan tontonan publik? Dan yang lebih keras lagi, apakah ini tanda SDM kita rendah? Ataukah kita yang memang belum dewasa di era digital? Hari ini saya mungkin tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kita harus jujur. Media sosial bukan tempat cucian kotor keluarga atau masalah pribadi yang bisa diselesaikan secara pribadi. Jika kita terus menormalisasi hal ini, maka yang rusak bukan hanya reputasi, tapi martabat. Untuk itu, mari kita bahas. Rekan-rekan, pertama kita luruskan dulu. SDM bukan hanya soal pendidikan formal. Banyak orang berpendidikan justru masih tetap emosional di media sosial. Banyak sarjana tetap menulis status di media sosial di saat emosi. Ini kalau dalam ilmu psikologi ada teori menurut James Gross, yaitu emotion regulation. Artinya manusia punya dua cara untuk merespon emosi. Yang pertama, reappraisal. Artinya berpikir dulu sebelum bertindak, sebelum bereaksi. Yang kedua, expressive reaction. Langsung saja. Jadi ketika emosi, langsung diluapkan tanpa berpikir. Artinya begini rekan-rekan, ketika seseorang marah, lalu meluapkan emosinya dan menulis status di media sosial, contohnya di Facebook, artinya kita bisa katakan bukan berarti dia bodoh. Mungkin saja masalah pengaturan emosi yang belum bisa dikendalikan. Ini yang perlu kita pahami bersama rekan-rekan. Rekan-rekan, ada teori lain menurut John Schuller, yaitu online disinhibition effect. Teori ini menjelaskan kenapa orang lebih berani, lebih keras, dan lebih terbuka di media sosial dibandingkan di dunia nyata. Karena yang pertama tidak melihat lawan bicara, yang kedua berlindung di balik layar, merasa aman di balik layar, dan tidak tatap muka. Jadi ekspresi lawan bicara tidak diperhatikan, tidak tatap muka, dan berlindung di balik layar, itu yang membuat orang berani. Perlu rekan-rekan ketahui, di dunia nyata seseorang mungkin tidak berani memaki saudaranya di depan umum. Tapi kalau di Facebook, tinggal ketik dan kirim, selesai. Media sosial memberikan ilusi ruang privat, tapi sebenarnya ruang publik. Ini yang perlu disimpan dan dicatat di kepala. Jadi ketika kita memiliki status di Facebook misalnya, jangan lupa rekan-rekan, itu akan di-screenshot dan bisa dibagikan dan akan menjadi jejak digital bertahun-tahun. Rekan-rekan, pertanyaannya, kalau tahu risikonya, kenapa dilakukan? Karena ada kebutuhan psikologis. Manusia butuh didengar, dibela, dan divalidasi. Ketika ada persoalan ya misalnya, ada persoalan rumah tangga, media sosial jadi panggung simpati. Itu masalahnya. Ketika ada yang komentar yang kuat ya, yang sabar ya, ia merasa dibela, ia merasa dihormati. Masalahnya, status itu bukan solusi. Itu hanyalah pelampiasan emosi yang dipertontonkan, rekan-rekan. Emosi yang dipertontonkan, masalah konyol yang dipertontonkan. Dalam konsep attention economy, perhatian adalah mata uang. Platform seperti Facebook hidup dari interaksi, komentar, dan emosi. Dan konten yang emosional selalu lebih laku. Status marah-marah, pasti banyak yang komentar. Drama keluarga, banyak yang bagikan. Artinya apa? Platform menguntungkan ekspresi emosional. Ini yang perlu kita pahami bersama rekan-rekan. Jadi rekan-rekan, persoalan seperti ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Bisa jadi juga karena literasi digital masih rendah,
literasi emosional belum matang, dan etika komunikasi digital yang belum kuat. Jadi ini perlu bahan refleksi untuk kita bersama. Media sosial memang memberikan kita ruang kebebasan, tetapi kebebasan tanpa kedewasaan bisa menghancurkan orang yang paling dekat dengan kita. Jadi begini rekan-rekan, artinya sebelum Anda memposting sesuatu, tanya pada diri sendiri, apakah ini pelampiasan atau apakah ini solusi? Jadi tanya, ini solusi atau sebatas pelampiasan? Karena tidak semua pikiran layak dijadikan konsumsi publik. Jika kamu setuju ataupun tidak setuju, tulis pendapatmu di kolom komentar.